Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo angkat kedua tangannya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anak, untuk absensi seperti biasa silahkan kalian ketikkan nama panjang kalian beserta kelasnya lalu kirimkan di WhatsApp pribadi ibu. Baiklah anak-anak, ayo siapkan buku tematik, buku tulis dan alat tulisnya. Karena hari ini kita akan belajar tematik mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau biasa disingkat dengan IPA. Ayo siapkan bukunya terlebih dahulu. Selanjutnya anak-anak ibu, ayo amati gambar berikut ini. Anak-anak ibu, gambar apakah yang kalian lihat? Betul, gambar yang ada di samping ibu ini adalah gambar telinga. Telinga itu adalah indera pendengaran manusia. Jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA materi pendengaran manusia, yaitu telinga. Nah, anak-anak ibu, ayo silahkan kalian buka buku tematiknya halaman 35, pembelajaran ketiga, pendalaman materi pendengaran manusia bagian A. Bagian dan cara kerja telinga. Telinga merupakan salah satu panca indera. Jadi telinga kita itu adalah salah satu panca indera. Kita dapat mendengar bunyi dengan telinga. Selain berfungsi sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Jadi telinga kita ini selain berfungsi sebagai alat pendengar, telinga kita juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Adapun telinga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada telinga luar, yang kedua ada telinga tengah, dan yang ketiga itu adalah telinga dalam. Sekarang anak-anak ibu buka buku tematiknya halaman 36. Nah, di sana ada gambar bagian telinga beserta fungsinya. Nah, ayo kita sebutkan bagian-bagian telinga beserta fungsinya. Yang pertama ada telinga luar. Di dalam telinga luar itu ada yang namanya daun telinga. Daun telinga ini berfungsi sebagai menangkap getaran bunyi. Jadi daun telinga kita ini berfungsi menangkap getaran bunyi. Nah, selanjutnya pada telinga tengah. Pada telinga tengah terdapat tulang-tulang pendengaran, yang mana tulang-tulang pendengaran ini berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Nah, kalian buka bukunya, kalian perhatikan gambarnya. Nah, selanjutnya di situ juga terdapat liang telinga, yang mana liang telinga ini berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah.
Jadi pada liang telinga terdapat rambut halus, yang mana rambut halus tersebut berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke dalam telinga kita. Selanjutnya ada gendang telinga. Gendang telinga ini berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Nah, selanjutnya bagian telinga dalam. Ada yang namanya saluran setengah, yang mana saluran setengah lingkaran berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Selanjutnya itu ada saraf. Itu ada saraf, yang mana saraf tersebut berfungsi meneruskan ke otak. Jadi ketika kita mendengar bunyi, lalu bunyi tersebut akan merangsang dan masuk ke dalam telinga kita, sehingga saraf yang ada di dalam kepala kita itu dia meneruskan ke otak dan kita akan berpikir dan bertindak. Terlebih dahulu kita berpikir dan kita akan bertindak seperti kita bergerak. Misalkan kalian ingin berjalan, otomatis kalian harus berpikir terlebih dahulu, tetapi berpikirnya itu secara cepat. Selanjutnya ada yang namanya koklea. Nah, koklea ini berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengar tadi. Nah, selanjutnya ada yang namanya saluran eustachius. Nah, saluran eustachius ini berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring, yang mana faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Nah, anak-anak ibu, itu ada terdapat proses mendengarnya bunyi. Jadi proses telinga kita mendengar bunyi yaitu diawali dengan adanya getaran dari sumber bunyi, lalu gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga kita. Setelah itu gelombang bunyi merambat di liang telinga. Setelah merambat di liang telinga, bunyi menggetarkan gendang telinga kita, sehingga getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Setelah itu, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran kita. Dan selanjutnya, saraf pendengaran mengirimkan rangsang bunyi ke otak atau menerjemahkan bunyi yang didengar. Jadi silahkan anak-anak ibu perhatikan, anak-anak ibu baca dan simak baik-baik pada halaman 35 dan 36 ini. Nah, selanjutnya silahkan anak-anak buka pada halaman 37. Bagian B ada kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Jadi telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai dengan 20.000 Hz atau 20.000 getaran suara atau getaran bunyi. Jadi kemampuan mendengar setiap orang itu berbeda-beda. Kenapa jadi berbeda-beda? Karena itu dipengaruhi oleh faktor usia atau kesehatan telinga kita. Jadi orang yang telah lanjut usia biasanya kemampuan pendengarannya akan berkurang, seperti nenek atau kakek kita yang ada di rumah. Nah, beliau itu biasanya kalau kita tidak bersuara dengan nyaring, mereka tidak mendengar. Nah, itu karena sudah dipengaruhi faktor usia beliau. Selanjutnya ada memelihara kesehatan telinga. Jadi bagaimana sih cara kita memelihara kesehatan telinga kita? Yaitu yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat.
Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran dan mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika ada sumbatan kotoran telinga yang mengganggu, periksakan telingamu segera ke dokter ahli telinga. Nah, selanjutnya yang ketiga, jika kamu mendengar bunyi terlalu keras, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Nah, biasanya kalian kalau mendengar suara atau bunyi itu terlalu nyaring, pasti telinga kalian itu sakit, lalu kalian refleks untuk menutup telinga kalian. Nah, kalau kalian tidak menutup telinga kalian, maka akan mengakibatkan gendang telinga kalian rusak. Jadi anak-anak ibu sangat penting menjaga kesehatan telinga. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Silakan anak-anak ibu baca kembali dari halaman 35 sampai dengan halaman 37. Nah, pada halaman 37 itu ada ayo berlatih kerjakan soal-soal berikut. Nah, ada soal 1 sampai dengan 5. Silahkan anak-anak ibu kerjakan soal 1 sampai 5 tersebut di buku catatan kalian, di buku catatan IPA kalian. Lalu kumpulkan di WhatsApp pribadi ibu. Nah, adapun tugas selanjutnya itu akan ada percobaan, nanti akan ibu jelaskan lebih mendetailnya itu di grup WhatsApp kita, di grup WhatsApp kelas 4B. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang belum dipahami atau kurang mengerti, silahkan tanyakan langsung kepada ibu melalui WhatsApp pribadi. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah pendengaran manusia, bagian dan cara kerja telinga. Telinga merupakan salah satu panca indera yang mana kita mendengar suara ataupun bunyi itu adalah melalui telinga. Selain berfungsi sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Jadi telinga itu terbagi menjadi 3 bagian, ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga bagian dalam. Silahkan anak-anak ibu pelajari lagi pembelajaran ketiganya dari halaman 35 sampai dengan halaman 36. Dan juga jangan lupa kerjakan tugasnya tadi ya. Ada soal 1 sampai dengan 5, silahkan kalian kerjakan. Untuk tugas berikutnya yaitu adalah tugas membuat percobaan, nanti akan ibu jelaskan di grup WhatsApp. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo angkat kedua tangannya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.